Konsep kebutuhan istirahat dan tidur pada lansia. Kebutuhan istirahat dan tidur pada lansia merupakan bagian penting dalam menjaga kesehatan fisik, mental, dan kualitas hidup. Seiring bertambahnya usia, terjadi perubahan fisiologis yang mempengaruhi pola tidur. Pengertian istirahat dan tidur. Istirahat adalah keadaan relaksasi tubuh dan pikiran tanpa harus tidur. Tidur adalah kondisi tidak sadar sementara yang dapat dibangunkan dan berfungsi untuk memulihkan energi tubuh. Faktor yang mempengaruhi istirahat dan tidur. Istirahat dan tidur dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik, psikologis, lingkungan, gaya hidup, dan faktor usia. Gangguan pola tidur. Gangguan pola tidur adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan dalam memulai tidur, mempertahankan tidur, atau merasa tidak segar saat bangun. Insomnia, sulit tidur atau sering terbangun, tidur tidak nyenyak, bangun terlalu pagi. Penyebabnya adalah stres, cemas, nyeri, kebiasaan begadang. Hipersomnia, tidur berlebihan, tetap merasa mengantuk meskipun sudah tidur lama. Sleep apnea, gangguan nafas saat tidur. Mendengkur keras, sering terbangun tiba-tiba. Parasomnia, aktivitas tidak normal saat tidur. Contohnya, berjalan saat tidur atau sleepwalking, mimpi buruk, mengigau. Narkolepsi, tiba-tiba tertidur tanpa disadari, sulit mengontrol rasa kantuk. Tanda dan gejala umum mengantuk di siang hari, sulit konsentrasi, mudah lelah, mudah marah. Lansia atau lanjut usia adalah seseorang yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas yang mengalami proses penuaan aging secara alami sehingga terjadi perubahan pada kondisi fisik, psikologis, dan sosial. Menurut ketentuan kesehatan di Indonesia, usia 60 tahun sudah termasuk kategori lansia. Dan pada lansia terjadi perubahan hormon dan pola tidur sehingga tidur lebih ringan dan mudah terbangun. Kebutuhan tidur lansia menurut pedoman kesehatan lansia yaitu usia lebih dari atau sama dengan 60 tahun umumnya membutuhkan 6-8 jam per hari. Namun kualitas tidur lebih penting daripada lamanya tidur. Perubahan pola tidur pada lansia. Seiring penuaan terjadi perubahan seperti tidur lebih ringan fase NREM dalam lebih singkat, lebih sering terbangun di malam hari, mudah mengantuk di siang hari, waktu tidur lebih awal dan bangun lebih pagi. Perubahan ini dipengaruhi oleh penurunan hormon melatonin dan perubahan sistem saraf. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi tidur lansia, beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas tidur pada lansia, yaitu faktor fisik, faktor fisiologis, faktor lingkungan, dan dampak kurang tidur pada lansia. Kurang tidur dapat menyebabkan mudah lelah, gangguan konsentrasi, resiko jatuh meningkat, penurunan daya tahan tubuh, dan gangguan suasana hati. Batasan-batasan lanjut usia. 1. Usia pertengahan ialah kelompok usia dengan rentang usia 45-59 tahun. 2. Lanjut usia dengan rentang usia 60-74 tahun. 3. Lanjut usia tua dengan rentang usia 75-90 tahun. 4. Usia sangat tua, usia di atas 90 tahun. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lansia. 1. Perubahan fisik. 2. Perubahan mental. 3. Perubahan psikososial. 4. Perubahan spiritual. 5. Perubahan sistem sensori. 6. Perubahan pada otak. 7. Perubahan pola tidur. Sekian, terima kasih. Intervensi keperawatan. Gangguan pola tidur. Diagnosa keperawatan gangguan pola tidur berhubungan dengan kurangnya kontrol tidur yang ditandai dengan klien mengeluh sulit tidur, klien mengeluh sering terjaga di malam hari, klien mengeluh tidak puas dengan kualitas tidur, klien merasa istirahat tidak cukup. Tujuan keperawatan. Adapun tujuan keperawatannya adalah setelah dilakukan tindakan keperawatan
diharapkan kualitas tidur klien membaik. Kriteria hasilnya, klien dapat tidur dengan pulas, pola tidur klien kembali normal, klien tidak merasa cemas dan pusing setelah bangun tidur. Intervensi keperawatan, mengidentifikasi pola aktivitas dan pola tidur klien untuk mengetahui kebiasaan tidur dan aktivitas harian yang mempengaruhi kualitas tidur. Mengidentifikasi faktor pengganggu tidur, baik faktor fisik, misalnya nyeri, sesak, sering BAK, maupun psikologis, misalnya cemas atau stres. Mengidentifikasi faktor lingkungan seperti pencahayaannya, kebisingan, suhu ruangan, dan kenyamanan matras, serta tempat tidur. Menerapkan jadwal tidur yang rutin, menganjurkan klien tidur dan bangun pada waktu yang sama setiap hari, melakukan prosedur untuk meningkatkan kenyamanan, seperti pijat relaksasi, pengaturan posisi tidur, atau terapi akupresur. Memberikan edukasi tentang pentingnya tidur yang cukup dan menjelaskan manfaat tidur bagi pemulihan dan kesehatan tubuh. Kemudian menganjurkan menghindari makanan atau minuman yang mengganggu tidur seperti kopi, teh, minuman berkafein, atau makanan berat sebelum tidur. Implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan adalah pelaksanaan tindakan sesuai dengan rencana yang telah disusun. Pelaksanaan dapat bersifat mandiri, dilakukan oleh perawat secara langsung, kolaboratif, bekerja sama dengan tenaga kesehatan lain. Selama pelaksanaan tindakan perawatan, perlu mengawasi kondisi klien, memonitor perkembangan kesehatan, mengevaluasi efektivitas intervensi yang diberikan. Evaluasi, hal-hal yang perlu dievaluasi dalam pemberian akses keperawatan berfokus pada kriteria, hasil, dan setiap masalah keperawatan dengan berpedoman pada pembuatan SOP. Tahap penilaian atau evaluasi merupakan perbandingan yang sistematis dan terencana mengenai kesehatan klien dan tujuan telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan klien dan tenaga kesehatan lainnya. Hasil evaluasi dapat berupa masalah teratasi sebagian, atau masalah belum teratasi. Kesimpulan, istirahat adalah suatu kondisi yang tenang dan rileks, tanpa adanya stres emosional serta bebas dari kecemasan. Namun istirahat tidak selalu berarti tidak melakukan aktivitas apapun. Duduk santai di kursi yang nyaman atau berbaring tempat tidur juga termasuk bentuk istirahat. Seiring bertambahnya usia, terjadi penurunan kualitas tidur, pola lansia, perubahan pola tidur yang menonjol merupakan berkurangnya gelombang tidur lambat, menurunnya gelombang alfa, serta meningkatkan frekuensi terbangun di malam hari, sehingga tidur menjadi lebih terfragmentasi. Pola tidur dan bangun akan terus berubah sepanjang kehidupan seseorang sesuai dengan bertambahnya usia. Terima kasih.